hormati Ketua 1 dari Pusat Bapak Hadi Triyono, juga yang saya hormati Bapak Ketua Umum Senawangi, Bapak Suparmin Sunjoyo, Ketua Pengawas LPPPRI Bapak Abdul Budiono, dan saya hormati Pak juga Presiden Mandira, dan saya hormati juga Bapak Brigjen Marinir Edi, Ketua Pepadi DKI Jakarta Bapak Bambang Sulistyo, Ketua Pepadi Jawa Tengah Bapak Unten Wiono, dan anak-anak sekalian, para peserta Festival Dalang Anak Nasional ke-15 tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tentu mulai dengan bersyukur Allah SWT siang hari ini bisa bersama-sama hadir dalam sebuah peristiwa penting. Pada siang hari ini, 3 hari ke depan, Festival Dalang Anak Nasional. Tadi Pak Sumiono sudah menceritakan sejarahnya. Wayang kulit, pedalangan punya sejarah yang panjang. Ini semua adalah kisah di masa lalu. Yang sedang terjadi di tempat ini adalah tentang menciptakan masa depan bagi pedalangan di tanah air. Regenerasi dilakukan. Ketika kita memiliki kegemilangan di masa lalu, itu artinya kehebatan orang tua kita. Ketika kita menyaksikan ini tumbuh berkembang, maka itu adalah tanggung jawab dari generasi kita. Jadi kami di Pemprov DKI Jakarta sangat-sangat mendukung. Jadi ketika 2 bulan yang lalu inisiatif ini dimunculkan, kami siap. Bahkan Kota Tua ini sempat bertahun-tahun dilarang kegiatan pagelaran wayang. Begitu kami tugas, kembali dihidupkan pagelaran wayang kulit di kawasan Batavia ini. Karena disinilah justru kita harus memberikan ruang ketiga itu artinya ruang bersama. Ruang pertama di rumah, ruang kedua di tempat kerja, ruang ketiga adalah ruang interaksi kita. Ini adalah ruang terbuka, ruang ketiga yang bisa memungkinkan dilakukan interaksi pembelajaran. Nah, kali ini digunakan untuk festival Dalang Anak. Jadi sekalian, kalau kita menyaksikan sebuah pagelaran wayang kulit, Bapak Ibu boleh sandingkan ini dengan pagelaran dari berbagai belahan dunia lain. Ketika instrumen yang dilibatkan itu banyak sekali. Ketika kemudian orang yang terlibat di dalam sebuah pentas itu begitu banyak, lalu kisah yang diungkapkan begitu kaya variasinya begitu kaya, dan durasi penyampaiannya amat panjang, lalu karakter yang ada itu begitu beragam. Sesungguhnya ini menggambarkan akumulasi karya budaya yang amat kaya. Karena itu boleh kita berbangga bahwa ini adalah sebuah karya yang di antara budaya-budaya dunia, peradaban dunia yang luar biasa. Ini Bapak sekalian membutuhkan tingkat kerumitan perancangan yang amat tinggi. Dan ketika ini dilakukan lintas generasi, berarti kita harus menyiapkan generasi baru. Jadi kita bersyukur sekali, kalau tidak salah ada 39 anak yang terlibat di sini. Mereka adalah anak-anak yang sudah dididik oleh orang tuanya untuk bisa punya minat, untuk mau mengembangkan diri. Lalu Pepadi menyiapkan wahananya untuk mereka bisa tumbuh berkembang. Nah, Bapak sekalian, sebuah proses pendidikan yang luar biasa. Kalau dianalogikan ini, proses pendidikan itu Pak,
anak-anak ini seperti bibit. Bibit itu hanya bisa tumbuh dengan baik kalau ada tanah yang subur. Bibitnya berkualitas tapi tanahnya tidak subur, sulit untuk tumbuh. Oke. Bibitnya baik, tanahnya subur, iklimnya tidak sehat, sulit juga untuk tumbuh. Tiga-tiganya harus bersama. Bibitnya dari orang tua, ya, tanah suburnya dari pepadi, iklimnya dari pemerintah. Di situ kemudian tumbuh semuanya. Bibitnya di rumah, tanahnya pepadi, dan pemerintah yang menjadi pembangun iklimnya. Nah, kalau pemerintah nggak memberikan iklim yang sehat untuk pewayangan tumbuh, ya mati bibit itu, walaupun tanahnya subur. Jadi sekalian, yang sekarang kita sedang saksikan adalah kolaborasi tiga komponen ini. Keluarga yang memberikan bibit, pepadi yang menyiapkan wahana untuk tumbuh, dan pemerintah yang menyiapkan ekosistem yang sehat. Nah, harapannya nanti kita akan menyaksikan 39 anak ini berjalan panjang. Nantinya mereka akan insya Allah menjadi dalang-dalang yang punya peran besar. Kenapa Bapak sekalian? Ini saya sering sampaikan, yang kekuatan luar biasanya adalah tontonan yang tuntunan. Tontonan saja banyak, tuntunan saja banyak, tapi tuntunan yang tontonan itu tidak banyak. Inilah yang kemudian membuat pagelaran wayang kulit ini menjadi luar biasa. Dan kami sampaikan mereka-mereka yang ikut di sini, keterampilan ini akan tumbuh. Tadi tentang budaya, bagaimana kebiasaan akan menjadi kebudayaan, dan bagaimana kebudayaan nantinya menjadi peradaban. Jadi ini adalah satu proses pembelajaran yang luar biasa. Jadi kami ingin sampaikan terima kasih. Terima kasih Pepadi yang sudah memfasilitasi sehingga bibit-bibit ini bisa tumbuh. Beri tepuk tangan untuk Pepadi kita. Lalu pada orang tua yang sudah mendidik anak-anaknya untuk memiliki minat, mau mengalokasikan waktu, energi sehingga tumbuh minatnya. Dan Bapak sekalian, izinkan saya juga menyampaikan harapan kepada anak-anak yang sekarang menjadi para pemain di sini. Ini saya dengar teman-teman dari dari Ponorogo yang sudah terlatih bersiap untuk di sini. Harapan saya pada teman-teman adik-adik ini semua dan juga para dalang anak untuk melakukan inovasi supaya kebudayaan itu jangan hanya dilestarikan, karena kalau kebudayaan hanya dilestarikan dia menjadi bagian dari masa lalu. Kebudayaan itu harus dikembangkan sehingga dia menjadi bagian dari masa depan, dan yang bisa mengembangkan biasanya anak-anak muda, karena anak muda ini bawa kebaruan. Matanya itu beda dengan kita, telinganya itu beda dengan kita, cara merasakannya beda dengan kita. Hanya anak-anak muda yang punya perspektif-perspektif baru. Dan ini harapannya nanti di dalam tradisi wayang kulit muncul pula terobosan-terobosan baru, tanpa meninggalkan pakemnya, tapi memegang pakemnya, tapi memiliki terobosan inovasi-inovasi yang membuat wayang kulit ini di masa depan menjadi salah satu bagian yang menarik dari generasi barunya. Saya ingin ucapkan selamat kepada semua yang terlibat, pada semua yang telah bekerja. Terima kasih, apresiasi, dan kami terus akan ikut mendukung, dan harapannya nanti dari sini kita akan punya dalang-dalang anak yang bisa kita banggakan untuk masa depan. Dan buat mereka semua, jadi bersiaplah untuk tampil apa adanya. Di sini tidak ada salah dan benar, tidak ada baik dan buruk. Di sini adalah kesempatan untuk berlatih, kesempatan untuk menunjukkan potensi. Dan bila awalnya tegang itu normal, karena mudah. Nanti di perjalanan kemudian Anda akan makin terbiasa menghadapi berbagai macam audiens bentuk pentas. Itu saja dari saya. Terima kasih atas kesempatan untuk ikut mendukung. Semoga ini menjadi sebuah event
yang dicatat di dalam sejarah pengembangan wayang kulit, pengembangan pedalangan di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan untuk